Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Kenalkan nama saya Yusuf Wihanda. Oke, sebelum materinya kita mulai, boleh kita sharing-sharing sedikit apa yang pernah kita alami atau mungkin yang pernah orang lain alami ya. Sharing-sharingnya tentang apa ya kira-kira? Nah, sebelum itu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana atas kebarokahannya berupa kesehatan, berupa kedipan mata mungkin, berupa senyuman atau berupa makan yang enak, bisa menelan makanan dengan lancar gitu. Itu kan berupa barokah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sebagai hambanya gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian tak lupa dan mudah-mudahan berharap Allah senantiasa mengingatkan kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, sebelum masuk tadi ke narsumnya belum ada, jadi kita sering-sering dulu ya. Kira-kira tentang apa ya sering-seringnya? Oke, di sini saya punya 3 tips utang enteng lunas. 3 tips utang enteng lunas gitu. Mendengar kata enteng mungkin bagi sebagian atau sebagian banyak orang gitu berpikir langsung sepaneng gitu, langsung geram gitu. Atau mungkin nyinyir juga gitu. Situ bilang enteng gitu. Coba rasakan sendiri seperti itu. Ya memang pada dasarnya ketika yang bersangkutan dengan sesuatu yang jadi beban banyak orang, apalagi di sana ada kata enteng, otomatis akan membuat yang mendengarnya itu yang sedang merasakan bagaimana deg-degannya jatuh tempo itu akan berbicara hal-hal yang tidak gitu seperti itu. Namun tentunya di sini insya Allah kita akan sharing ada enggak sih kuncinya sehingga utang itu enteng lunas gitu ya. Nah kuncinya cuma 3, terdiri dari 3B. Apa sajakah itu? 3B itu adalah B pertama adalah bayar, B kedua mungkin udah bisa menebak? Oke. B kedua bayar dan B ketiga juga bayar. Oke. Jadi 3B itu bayar. Nah, ada jeda bayar. Nah, kalau misalkan kita tidak mampu untuk langsung melunasi karena tadi ada jeda bayar. Nah, itu bisa berarti kita pakai proses cicil gitu ya, seperti itu. Namun tentu saja semua itu tidak akan mudah gitu, tidak akan enteng gitu, tapi kalau misalkan kita memiliki usaha tekad, insya Allah semua akan bisa kita lewati seperti itu. Dan kata bayar di sini ada lagi muncul lagi nyinyiran dari mana gitu. Sebenarnya sih ada untuk membayar, cuman enjelimet dengan apa gitu. Enjelimet itu apa ya? Enjelimet itu jadi riweh gitu. Kalau Sunda mah riweh. Itu bahasa lainnya apa ya? Bahasa Indonesianya. Pokoknya jadi tidak bisa mana yang untuk cicilan, mana yang untuk kebutuhan gitu. Ya masih mending kalau misalkan pemasukan itu khusus untuk kebutuhan. Namun bagaimana kalau misalkan ternyata yang membuat kita susah untuk mencicil itu karena kita anggap keinginan itu bagian dari kebutuhan gitu. Tapi nah, caranya adalah usaha meminimalisir pengeluaran gitu. Karena yang namanya kebutuhan itu jelas itu bisa kita penuhi. Karena yang namanya kebutuhan itu jelas bisa kita penuhi. Maka otomatis ada sisa gitu, seperti itu. Nah, meminimalisir pengeluarannya bagaimana? Kita harus bisa untuk memposkan mana kebutuhan yang kita sebut primer, mana sekunder atau keinginan, mana tersier atau sesuatu yang amat sangat yang tidak penting buat kita gitu, Nah, kita poskan antara primer, sekunder dan tersier. Nah, maka akan jelas antara primer
dengan keinginan tersebut. Akan jelas berapa besaran yang dibutuhkan. Dan itu pasti ada sisa gitu. Biasanya pasti ada sisa. Kalau enggak pasti ada sisa dan harus. Kalaupun misalkan itu semua kebutuhan, kalau kita anggap kebutuhan sesuai pandangannya masing-masing kebutuhan itu seperti apa gitu. Pasti ada yang seperti tadi gitu, yang kita anggap kebutuhan padahal itu bisa jadi keinginan gitu. Makanya otomatis apalagi kita itu punya kewajiban untuk membayar utang gitu ya. Ya itu caranya, kalau misalkan tidak langsung bisa untuk melunasi, paling tidak kita berusaha untuk menyicil gitu. Dan tentu saja gitu, dalam menyicil tersebut perlu dan harus kita ketahui prosesnya gitu ya, kita ketahui prosesnya. Agar apa? Agar kita merasa tidak menjadikan beban gitu, beban berat gitu. Yang mana beban tersebut tentu jalannya ya dari diri kita sendiri, karena kita kan yang berutang seperti itu. Pertama yang harus kita tekadkan adalah tentu saja niat. Ya, tentu saja niat. Niat itu otomatis berbarengan dengan proses. Nah, ketika kita berniat itu sama juga dengan membuka satu pintu rezeki gitu, membuka satu pintu rezeki karena ada tekad kita untuk menyicil utang gitu. Kemudian yang kedua, nah dalam niat tersebut kan ada proses. Prosesnya itu tentu tidak cukup dengan waktu singkat ya, tidak cukup dengan waktu 1 kali 24 jam misal gitu, butuh berhari-hari, butuh berbulan-bulan, apalagi sistemnya cicil kan, butuh berbulan-bulan gitu. Namun dalam prosesnya tersebut kan kita niat untuk membayar gitu ya, kita niat untuk membayar kepada yang meminjamkan, berarti otomatis kita dalam prosesnya ini kita telah membuka pintu kedua, yaitu apa? Pintu kelancaran rezeki, baik itu kelancaran kita membayar utang maupun kelancaran bagi yang meminjamkan utang kepada kita, seperti itu. Nah, dalam proses tersebut tentu saja gitu ada hasil, tentu saja ada hasil gitu. Hasilnya apa gitu? Hasilnya itu kebarokahan yang datang dari niat. Wow gitu ya, kebarokahan yang datang dari niat. Kebarokahan itu datangnya karena proses itu tadi yang tidak sia-sia. Apa? Pengorbanan kita gitu, mengorbankan untuk kepentingan orang lain, mementingkan dulu orang lain, sungguh-sungguh gitu ya, karena kita punya kewajiban untuk membayar utang itu tadi, seperti itu kan. Nah, jika kebarokahan itu berjalan, maka otomatis kita akan memanen kebarokahan, hujan barokah gitu, hujan berkah gitu, yang bisa disebut juga dengan hujan berkah, seperti itu ya, dengan hujan berkah. Nah, apa di antara hujan barokah itu adalah satu barokah rezeki gitu. Mungkin kita pernah mendengar dengan kaitannya barokah ya. Barokah itu dalam arti sedikit tapi bisa mencukupi banyak hal gitu. Bisa mencukupi banyak hal yang membuat penting untuk kita, yaitu apa? Kebutuhan tadi gitu. Nah, itu tanda-tanda barokah. Atau kalau misalkan bisa kita praktekkan, nah kita buat pembukuan antara pemasukan dengan pengeluaran gitu. Nah, antara pemasukan dengan pengeluaran. Biasanya itu suka ada jenjang antara pemasukan dan pengeluaran. Kira-kira besaran mana? Kalau misalkan yang sudah mempraktekkan itu bisa jadi pengeluaran lah yang lebih banyak dibanding pemasukan, dan itu pun pernah saya alami sendiri gitu. Dan kok bisa gitu, dari mana sedangkan pemasukan segini pengeluaran kok lebih gitu ya, bahkan nol-nolnya mungkin banyak gitu. Itu bisa jadi datang dari kebarokahan itu, insya Allah ya, insya Allah gitu, seperti itu kebarokahan itu. Kemudian dari hujan barokah itu kita kan tadi niat untuk bayar utang, berproses untuk bayar utang, ada pengorbanan dari kita untuk lebih mementingkan orang lain yang meminjamkan utang kepada kita, bersungguh-sungguh kita ingin melunasinya dengan cara menyicil gitu. Nah, otomatis di situ ada lahirlah trust, kepercayaan. Dari siapa? Dari orang lain. Kemudian dari diri kita sendiri ada kepercayaan untuk diri kita sendiri gitu, bahwa kita mampu walaupun dengan cara menyicil. Dan itu bisa dibilang hero,
pahlawan loh gitu, bisa dibilang pahlawan karena kita mengorbankan mungkin tadi ya kebutuhan yang banyak itu gitu untuk menyisihkan agar dapat melunasi utang gitu dengan cara menyicil seperti itu. Kepercayaan dari orang lain. Dan yang paling tidak pernah kita duga gitu ya. Poin yang ketiga terkait hujan barokah gitu. Itu membuka pintu-pintu yang mungkin sebelumnya tidak bisa kita jangkau, yang mungkin sebelumnya tidak bisa kita jangkau gitu. Nah, jadi tekad. Nah, maka di situ akan lahirlah keyakinan kita, kepercayaan pada diri sendiri, kepercayaan orang lain pada kita, kemudian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua itu berawal dari niat. Dan semua itu berawal dari niat. Oke, selanjutnya narsumnya belum hadir, jadi kita lanjut ya sharingnya. Nah, kemudian lahan untuk bagaimana kita mendapatkan pemasukan untuk bayar utang. Kira-kira ada nggak ya gitu? Kira-kira ada nggak ya? Oke, saya memiliki saran. Carilah bisnis yang mungkin ketika kita masuk ke bisnis tersebut, kita tidak tujuannya untuk agar kita lunas utang. Tapi ternyata ketika kita sudah terjun, kita tidak hanya bisa mencicil utang, tapi juga kita bisa bersedekah, ya. Atau mungkin harapan-harapan yang tadinya kita anggap nanti dulu itu bisa tercapai di bisnis ini. Jadi kuncinya adalah carilah bisnis yang satu bergaransi. Kemudian yang kedua minim resiko. Kemudian ketiga, nah kita tidak perlu khawatir juga gitu. Bagaimana caranya? Kita kan nggak bisa. Nah di sini ada full bimbingannya, bahkan sampai menghasilkan, insya Allah. Bahkan sampai menghasilkan. Terus masih ada lagi. Hemat ongkir dan bisnis tersebut tentu kan ada produk yang kita perjualkan ya. Yang kita perjualkan. Nah, produk di sini itu harus tahan lama dan syarat manfaat. Kemudian agar kita bisa bertahan di bisnis tersebut, tentu kan ada komunitas yang bisa mempush up kita senantiasa untuk bekerja lebih semangat, bekerja lebih giat, tidak mudah down gitu. Nah, itu jadi sekali lagi carilah bisnis yang satu bergaransi, dua minim resiko, tiga produknya tahan lama, hemat ongkir, terus syarat manfaat. Komunitasnya positif dan full bimbingan sampai menghasilkan. Jadi semuanya bisa dipelajari, bisa dipraktekkan asal kita sungguh-sungguh dengan tekad dan yakin. Insya Allah. Mungkin sharingnya segitu aja dari saya. Terima kasih. Dan sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari sharing kali ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.